Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dan salam berkat Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, hamba-hamba Tuhan, saudara seiman, bahkan famili-famili maupun sahabat-sahabatku, para pengusaha-pengusaha gospel dimanapun Anda berada. Saya mengucap syukur pada Tuhan. Hari ini masih kita diberikan nafas kehidupan, diberikan untuk bisa beribadah bersama-sama walaupun tidak di gereja, tapi kita harus tetap mengadakan ibadah di rumah bersama keluarga. Dan juga saya juga mengucapkan syukur di mana hari Kamis yang lalu kita memperingati merayakan kenaikan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus sudah berjanji kepada kita, Dia akan menyediakan tempat bagi kita, bahkan juga memberikan gantinya, yaitu Roh Kudus bagi kita, sehingga kita tidak lagi yatim piatu di dunia ini. Maka hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yuk mari kita masuk di dalam firman Tuhan. Saya ambil satu tema hari ini, berbuah di masa-masa sukar. Dan ayatnya Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih pagi hari yang indah ini, di mana kami masih bisa beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau tahu isi hati kami. Kami sangat rindu Tuhan kepada Engkau. Dan untuk itu Tuhan, hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau ada. Sebab firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Maka itu Tuhan, kami mau serahkan dalam hal kami mau mendengar firman Tuhan ini. Berilah hikmat bagi kami semua yang mendengar, bahkan bisa melakukannya, sehingga kami rasakan bagaimana firman Tuhan ini hidup di dalam pribadi kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari Bapa, berkati kami semua di mana kami pun berada. Kami percaya Tuhan menjamah kami, dan kami siap mendengar firman Tuhan. Dan urapilah lidah bibir hamba-Mu ini, sehingga apa yang diperkatakan ini berasal dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya berkata, amin. Nah, hari ini kita mau berbicara tentang berbuah di masa-masa sukar. Sekarang, ayo kita siapkan Alkitab kita buka Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai ayat 8. Oke, mari kita baca bersama-sama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas dalam tahun kering, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya melihat di sini kita boleh belajar ada dua hal yang kita boleh bahas hari ini. Bagaimana menghadapi masa-masa sukar kita, tetapi kita harus tetap berbuah. Jadi firman Tuhan berkata, yang pertama ini adalah mengandalkan Tuhan. Yang kedua dikatakan menaruh harapnya kepada Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan hari ini, apakah kita sedang alami masa-masa sukar? Saya melihat bahkan di seluruh dunia saat ini, bangsa-bangsa
negara-negara. Mereka semua mengalami yang sama dengan seperti di negara kita sendiri. Di situ kita bisa melihat semua bangsa-bangsa, bahkan kita, bangsa Indonesia, dikejutkan oleh wabah virus COVID-19 ini. Apakah ini waktunya Tuhan? Apakah ini tanda-tanda akhir zaman? Saya teringat firman Tuhan yang berkata di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Dikatakan demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau begitu, kalau saya boleh katakan bahwa tanda-tanda akhir zaman akan tiba. Bahkan sudah sangat dekat. Tapi kita tidak tahu kapan itu datangnya. Tapi menjadi satu himbauan saya, mari kita orang percaya harus berjaga-jaga senantiasa, menjaga kekudusan, hidup percaya sepenuhnya pada Tuhan, peliharalah iman. Karena hal itu untuk menyelamatkan kita. Kalau boleh saya katakan, ya, bahwa akhir zaman ini sudah tidak lama lagi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tapi saya tidak mau bahas lanjut hal ini. Yang saya mau bahas hari ini adalah bagaimana kesukaran itu datang sehingga kita tetap berbuah. Contoh keadaan sekarang ini. 1. Ketakutan terpapar COVID-19 di mana-mana. Semua sedang merebak. 2. Ekonomi yang terpuruk bukan di Indonesia saja. Berbagai-bagai dunia pun bangsa-bangsa terjadi yang sama. 3. PHK berjuta-juta orang terjadi saat-saat ini. Dan 4. Orang miskin semakin bertambah. Yang 5, dikatakan apa? Pengusaha-pengusaha pun banyak yang gulung tikar. Ini menjadi suatu kekhawatiran, bukan? Tapi bagi orang percaya, bagaimana kita menyikapi keadaan ini? Apakah kita harus marah-marah? Apakah kita harus bersungut-sungut? Bahkan membuat kerusuhan, keresahan, dan juga menyudutkan pemerintah. Yang pastinya kita orang percaya harus tampil beda. Inilah waktunya peran kita sebagai orang percaya yang kepada Tuhan. Tunjukkanlah identitas Anda, saudara dan saya. Amin. Tampil beda dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan izinkan ini terjadi. Saya yakin ada maksudnya. Bahkan saya menilai, mengkaji, merenungkan, dan minta hikmat pada Tuhan berdasarkan apa terjadinya COVID-19 ini. Dan saya renungkan, saya minta hikmat dari Tuhan. Di situ saya dapat pengertian yang indah sekali, Bapak Ibu. 1, dikatakan begini, tiba-tiba saya diberikan pengertian bahwa Tuhan sedang mempersiapkan anak-anaknya untuk menjadi perkasa. Oh, seperti burung Raja Wali, Bapak Ibu. Ketika anak-anak yang masih di sarang sudah waktunya harus terbang, dikoyak-koyak oleh induknya dan dilempar dari tebing yang tinggi. Dan apa yang terjadi? Memang pada saat pertama kesukaran, ketakutan, menghibur. Tapi dalam ketakutan itu, dalam kesukaran itu, dia bisa berjaya. Itu maksud Tuhan, bahwa yang pertama mempersiapkan anak-anaknya untuk menjadi perkasa. 2, Tuhan berikan hikmat lagi buat saya, pengertian bahwa Tuhan berkata, ini waktunya penampian sedang terjadi.
untuk dipilih. Ya Bapak Ibu, ada kan firman Tuhan berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, hati-hati, jangan sampai tidak terpilih Bapak Ibu. Terus yang ketiga, Tuhan ingin meningkatkan kualitas level kita. Sejauh mana level kita hari-hari ini? Dia mau meningkatkan di balik kesukaran. Yang keempat, Tuhan memperlihatkan kuasa keilahian Tuhan. Jadi jangan sombong, jangan kita arogan, jangan kita masih melakukan kejahatan. Ingat, baru COVID-19 yang kecil, yang tidak kelihatan oleh kasat mata, kita sudah diporak-poranda kali ini. Nah, yang kelima, di situ Tuhan berkata, balik kesukaran ini, aku akan mau memberkati engkau. Aku akan meninggikan engkau bagi orang yang setia, yang tampil beda. Luar biasa. Sebelum saya uraikan lebih lanjut, saya ingin berikan kesaksian kisah nyata. Kebetulan salah satu jemaat di tempat kami, Persekutuan Doa Victory Shekinah yang di Bungur Besar. Saya melihat seorang ibu pemulung ini, dia hidupnya hanya mengais-ngais, cari barang rongsokan, plastik-plastik, kardus-kardus untuk mencari nafkahnya. Dan dulu dia itu dibenci banyak orang, di mana persekutuan selalu dia tidak disenangi. Suatu ketika dia datang kepada saya dan dia ingin mau beribadah di tempat kami, dan saya persilakan mereka. Dan yang luar biasa, dia mau setia. Dan saya bilang, buktikan kalau engkau memang mau setia melayani pada Tuhan. Dan satu hal, karena saya tahu, saya dengar apa yang kamu lakukan yang tidak baik, maukah engkau berubah? Maukah engkau mengandalkan Tuhan? Engkau berharap pada Tuhan, bukan kepada manusia. Dan dia bilang, saya mau berubah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang kekasih, dia buktikan kesetiaan, dia mulai berubah sikapnya. Dan suatu hari-hari dia merasakan bagaimana Tuhan memberkati dia, walaupun kadangkala pas-pasan. Dan Bapak Ibu yang kekasih, hari-hari ini tiba-tiba dia berkata kepada saya, "Om, saya mau memberkati, ada beras yang saya boleh dapat dari banyak orang, juga dari pemerintah. Saya kumpulkan ada 25 kilo, Om. Saya mau bagi kepada orang-orang yang dikatakan yang susah. Bagaimana caranya, Om? Saya ingin Om yang lakukan." Saya sampai terhenyak, seperti tidak percaya, sampai saya bilang, sebenarnya kan kamu bisa simpan untuk persiapan kamu. Kan saya tahu kamu itu sangat butuh. Tapi tidak, Om. Kali ini saya merasakan saya harus berbagi. Saya ingin berbagi, Tuhan. Karena Tuhan sudah menyentuh hati saya. Oh, luar biasa. Orang yang kadang-kadang tidak mendapatkan penghasilan, kadang-kadang dia juga berpuasa karena tidak ada makan. Tapi luar biasa imannya. Dia mau berbuah di masa-masa kesukaran. Dia berikan beras itu bukan hanya sebagai omongan. Dan dia sudah buktikan kepada saya. Sehingga kami Persekutuan Doa Victory Shekinah mengemasnya itu menjadi lauk pauk. Dan kami berbagi orang-orang yang di rel kereta api. Dan luar biasa, kami berbagi bukan hanya untuk orang-orang Kristen saja, tapi di situ banyak orang-orang Muslim pun kami bagi. Kami tidak pandang siapapun orangnya, apa agamanya, tapi secara kemanusiaan, bahwa sesama manusia kita harus berbagi.
itu saya melihat ada buah hasil si ibu ini. Nah, balik. Jadi sekarang saya mau sampaikan yang bagian pertama, mengandalkan Tuhan. Jadi artinya, Bapak Ibu yang terkasih, percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa hidup ini tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bercabang. Kita harus fokus kepada Tuhan dan tidak mengandalkan manusia dan kekuatan diri kita sendiri. Karena di dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya dan jauh hatinya daripada Tuhan. Nah, maka itu apalagi dikatakan ketika dia mengandalkan manusia, tiba-tiba banyak orang, bahkan saya melihat ada beberapa orang yang notabene ke gereja, tapi dia masih percaya kepada paranormal. Oh, itu hati-hati, itu menjadi dosa di mata Tuhan. Saya teringat kesaksian saya dulu sebelum saya jadi hamba Tuhan. Ketika saya remaja, memang saya anak sekolah minggu, tapi bukan jaminan walaupun lahir dari keluarga Kristen. Suatu ketika sudah mangkat dewasa, tahu-taunya ada seorang enci-enci datang ke rumah saya. Gak taunya seorang peramal yang saya tidak tahu, saya pikir bertamu saja, dan tiba-tiba dia meramal saya. Dia katakan bahwa saya tidak punya hoki dan tidak bisa keluar negeri, tidak bisa naik pesawat. Saya sampai bingung. Pada waktu itu hampir-hampir saya percaya. Tapi untung saya mengandalkan Tuhan. Saya ingat, saya perkatakan itu, saya patahkan, itu tidak bisa terjadi pada saya. Dan suatu ketika ada orang paranormal ini berkata bahwa rumahnya pintunya harus dirobah. Sedangkan saya waktu itu mau merit, saudara. Pada waktu itu tahun 82 saya mau merit, sudah tentukan tanggalnya. Tapi karena saya ikutin kata-kata paranormal, pintu rumah utama saya harus dirobah menghadap kena Hong Shui katanya. Dan apa yang terjadi? Musibah buat saya. Akhirnya saya ada perselisihan dengan paman saya yang mau biayakan saya pernikahan. Tiba-tiba akhirnya tidak jadi. Dan luar biasa, betapa terpukulnya saya. Dan di situ Tuhan berikan saya itu ada maksud ternyata. Pada saat itu rupanya saya mengandalkan manusia. Dan saat itu saya juga percaya sama paranormal. Tuhan pukul saya. Dan ketika saya sadar dengan kesendirian saya, ketidakmampuan saya, dan saya menangis, berdoa dan berdoa, dan 8 bulan saya merasakan itu seperti orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi pada saat waktunya Tuhan melihat bagaimana tangisan seruan saya kepada Tuhan, tidak mengandalkan pada yang lain lagi, Tuhan buka dengan sekejap. Saya tiba-tiba mendapatkan bisa menjadi supplier hotel-hotel dan rumah sakit. Sekejap juga saya akhirnya tahun 83 bulan April tanggal 24 saya bisa menikah. Luar biasa. Dengan sekitar 6 bulan saya bisa mendapatkan hasil keuntungan yang bisa membiayai pernikahan saya sendiri. Jadi saya ingatkan, jangan percaya kepada paranormal. Saya melihat lagi ada satu tokoh yang menjadi saya kagum. Tokoh di Alkitab ini, dia mengandalkan Tuhan.
di dalam segala apapun kesukaran yang ada. Yaitu, apakah Bapak Ibu teringat dengan nama Yusuf? Dia adalah anak Yakub atau sebut Bapak Israel. Ketika dalam kondisi yang enak, yang disayang oleh orang tuanya, oleh Yakub ini, karena berlaku baik, sopan, taat, erat dengan Tuhan, tiba-tiba datanglah masa-masanya kesukaran, yang penderitaan yang dialami. Apa yang terjadi? Kebencian oleh saudara-saudaranya memuncak. Kedua, dia mau dibunuh. Ketiga, dijebloskan ke sumur kering. Keempat, dijual sebagai budak. Kelima, ketika di Mesir pun masih mengalami penderitaan lagi. Ya, difitnah oleh istri Potifar, yaitu kalau kita boleh katakan tante girang. Yang keenam, dijebloskan ke penjara tahanan politik, tahanan raja. Itu adalah tempat super maksimum. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lengkaplah penderitaan Yusuf. Tetapi apa yang dilakukannya? Apakah dia itu membela diri? Dia bisa saja minta keadilan, tapi dia tidak mau membela diri karena dia tahu nanti akan korbannya Bapak Potifar sendiri. Maka dia terima tuduhan itu dengan ikhlas. Luar biasa. Kedua, dia tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Padahal suatu ketika dia sudah menjadi orang kedua dari Mesir itu, wakil langsung dari Raja Firaun. Tapi dia tidak melakukan kejahatan, membalas kejahatan. Yang ketiga, dia tidak dendam kepada saudara-saudaranya yang sudah merekayasa, mereka-reka yang jahat. Tapi dia malah menyambut saudara-saudaranya ini. Bahkan dia menjadi penolong bagi bangsa Israel. Bapak Ibu bisa baca Kejadian pasal 37 sampai pasal 50. Itu riwayat Yusuf. Bisa Bapak Ibu lihat di rumah, ya. Tetapi yang luar biasa, ketika dia menderita selama 13 tahun, barulah Tuhan mengangkat dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Luar biasa. Yusuf tidak mengeluh. Yusuf tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Yusuf tidak merengek-rengek. Dan Yusuf tetap setia menjalankan penderitaannya. Oleh karena itu, saya melihat dia berbuah di masa-masa sukar. Dan saya melihat kenapa sih dia bisa berbuat demikian, sehingga dia mengalami suatu berkat yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, saya renungkan, saya pelajari, dan apa yang terjadi di situ, saya melihat pertama, hati Yusuf ini melekat kepada Tuhan. Dan saya teringat Yohanes pasal 15 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku, atau di dalam Yesus itu, dan aku, Yesus berkata, di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Dan dengan demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kata Yesus. Maka itu saya melihat orang yang melekat sungguh-sungguh pada Tuhan terpelihara luar biasa. Dan kedua, saya melihat sikap Yusuf. Apa yang terjadi ketika dia menjadi bekerja
kepada Bapak Potifar? Hati yang tulus. Dia bekerja dengan rajin dan jujur dan terampil, tidak malas, melakukan pekerjaan apa saja yang disuruh dia kerjakan, sehingga Tuhan turut membantu Yusuf. Dan Potifar berkata, sungguh luar biasa, Tuhannya memberkati setiap pekerjaannya, membuat berhasil. Itu pengakuan Potifar, Bapak Ibu. Luar biasa, bukan? Maka itu saya melihat yang ketiga, apa yang dilakukan Yusuf. Dia punya hati yang percaya penuh kepada Tuhan atas visi yang dilihat di dalam mimpinya. Bahwa dia dikatakan gandum yang terikat dengan saudara-saudara punya. Pada saat itu gandum dia bisa berdiri tegak. Mereka sujud menyembah kepada gandum Yusuf. Bukan itu saja. Bahkan dia mimpi yang kedua dikatakan matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah dia. Oh, sampai itulah dikatakan marahnya kakak-kakaknya, benci pada dia. Merasa dia akan menjadi raja. Dia pegang visi itu. Luar biasa. Jadi hati yang percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Dia pegang visinya itu. Yang keempat, dia punya hati yang bijaksana. Yang kelima, dia punya hati yang menjaga kekudusan. Dia tidak mau berbuat dosa, walaupun dirayu oleh istri Potifar, Tante Girang. Haleluya. Kalau sekarang kita bisa melihat, wah, itu kesempatan, bukan? Tapi bagi orang yang tidak takut Tuhan, amin. Tapi orang yang takut Tuhan, seperti Yusuf, menjaga kekudusan. Nah, sekarang kita masuk bagian kedua. Bagian kedua berbuah di masa-masa sukar ini adalah apa? Yang kedua ini, menaruh harapnya kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saya teringat lagi di dalam Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berkata apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Tuhan akan bertindak. Yang luar biasanya ayat 6-nya berkata apa? Iya, Tuhan itu akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Yusuf hidup dalam kebenaran, walaupun terhalang pada waktu dia menolong juru minum. 2 tahun tidak dia melapor kepada Raja Firaun untuk menolong Yusuf sesuai janjinya. Tapi Tuhan luar biasa. Dia akan terbitkan kebenaran Yusuf. Dahsyat kan? Dan haknya tidak tertukar, Bapak Ibu. Jadi haknya itu luar biasa. Bahwa dia seperti terang, tidak ada remang-remang, tidak ada samar-samar, dan terang benderang. Haknya dia dapat. Maka tidak heran dikatakan Yusuf menjadi orang kedua di Firaun. Bahkan dia punya mandat penuh dari Raja Firaun. Luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau mengajak Bapak Ibu lebih lagi. Ada satu kisah di tokoh Alkitab juga yang menaruh harap kepada Tuhan yang dahsyat. Yaitu mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar. Daniel, dia dinamakan Belsasar oleh Raja Babel. Dan Hananya, dia dinamakan Sadrak. Dan Misael dinamakan Mesak. Dan Azaria dinamakan Abednego. 4 orang bangsa Israel ini yang di dalam pembuangan, dia diangkat menjadi
jabatan bupati, bahkan penasehat raja. Padahal waktu itu Israel sedang ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka dibawa ke Babel. Apa yang terjadi? Ada ancaman maut. Daniel masuk ke gua singa karena dia tetap berdoa. Bapak Ibu, dilarang tidak boleh berdoa kepada Tuhan kecuali kepada penyembahan berhala, yaitu patung-patung Baal. Tapi Daniel tetap dia setia berdoa kepada Tuhan, sehingga dia dimasukkan ke gua singa. Tapi yang luar biasa apa? Singanya tidak memakan Daniel. Terus saya melihat lagi Sadrak, Mesak, Abednego. Dia juga pada saat Nebukadnezar bangga dengan apa yang dia buat, patung yang luar biasa ini, patung emas. Dan raja memerintahkan seluruh rakyat, seluruh bangsa yang ada di situ, ketika ada bunyi sangkakala, rebana maupun bunyi pujian seruling, saat itu harus menyembah sujud kepada patung itu. Kalau tidak, akan dihukum, dimasukkan ke dapur api. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu yang terkasih? Luar biasa perkataan iman Sadrak, Mesak, Abednego ini. Dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dia menaruh harapnya pada Tuhan sepenuhnya. Maka itu kita lihat di dalam Daniel pasal 3 ayat 16 dan 18 sampai 18 maksud saya. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu? Yuk kita baca. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah atau Tuhanku kami yang kami sembah atau yang kami puja sungguh melepaskan kami, maka ia, Tuhanku ini, akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Ayat 18-nya katakan apa? Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Luar biasa. Di hadapan Raja, penentuan nasib setiap orang. Tapi dia berani berkata, saya tidak mau sujud menyembah kepada patung Tuanku Raja, karena saya hanya menyembah kepada Tuhanku yang hidup. Apa yang terjadi? Akhirnya dia dijebloskan ke perapian yang dinyalakan panasnya api itu sampai 7 kali lipat. Bahkan orang yang membuang Sadrak, Mesak, Abednego, yang melemparkan ke dalam api itu, mati. Tapi yang luar biasa, apa yang terjadi? Sadrak, Mesak, Abednego tidak mati. Bahkan Sadrak, Mesak, Abednego melihat mujizat terjadi dalam dirinya. Api tidak membakar tubuhnya, bahkan rambut pun sehelai tidak terbakar. Terus Sadrak, Mesak, Abednego melihat lagi ada pernyataan Tuhan yang nyata. Tiba-tiba sesosok seperti manusia yang penuh kemuliaan. Bahkan Raja Nebukadnezar berkata, hei, ada satu lagi orang seperti anak dewa. Luar biasa, saudara. Rupanya Tuhan mengutus malaikatnya menyertai Sadrak, Mesak, Abednego. Terus yang keempat, yang berikutnya ini, pengakuan Raja Nebukadnezar. Kita baca di dalam Daniel 3 ayat 28 ayat sampai ayat 30. Berkatalah Nebukadnezar, ya Tuhan telah mengutus malaikatnya. Ya, jadi dia melihat, Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego mengutus malaikat
dan melepaskan hamba-hambanya ini yang telah menaruh percayaan kepada Tuhan dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah Baal ini manapun kecuali Tuhan mereka. Sebab itu aku, yaitu Raja Nebukadnezar, berkata, mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Jadi pengakuannya luar biasa, penyertaannya Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada Sadrak, Mesak, Abednego sehingga ada pengakuan dari Nebukadnezar ini. Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego dahsyat luar biasa. Amin. Yaitu Tuhan kita. Haleluya. Lalu selanjutnya raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, Abednego ini di wilayah Babel. Nah, Bapak Ibu, kesimpulan terakhir, berbuah di masa-masa sukar harus kita lakukan apa? Satu, mengandalkan Tuhan. Ingat baik-baik, mengandalkan Tuhan. Kedua, menaruh harapnya kepada Tuhan. Jangan kepada manusia atau kepada paranormal. Dan akibat kita melakukan dua hal ini, kita baca Yeremia 17 ayat 8-nya, berkata apa? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bagaimana Bapak Ibu? Percayakah? Walaupun COVID-19 ini membuat kita susah, stres, takut, depresi, dan mengkhawatirkan, percaya bila kita andalkan Tuhan dan menaruh harapnya kepada Tuhan, Tuhan sanggup membuat kita mendapatkan buah-buah yang lebat. Saya teringat akan yang dikatakan buah yang lebat ini kembali tadi dalam Yohanes pasal 15. Tapi saya mau ambil yang ayat 7-nya. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Ini menjadi berkat buat kita hari ini. Dikatakan Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, yaitu Yesus, dan firmanku itu adalah firman Kristus, tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dahsyat bukan? Tapi ingat, mintanya apa? Yang tidak melanggar hukum Tuhan. Amin. Tidak memuaskan untuk diri sendiri. Saya percaya Tuhan menjadi penolong buat kita. Dan mari Bapak Ibu, kita bersandar sepenuh pada Tuhan, mengandalkan Dia, menaruh harapnya pada Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini, bahwa kita harus berbuah di saat-saat kesukaran, saya teringat ada Nabi Habakuk berkata, semua apa yang dia punya habis dan tidak ada lagi, tapi dia tetap mau bersorak-sorai bagi Tuhan, dan dia mau tetap setia kepada Tuhan. Satu penghiburan, satu kekuatan yang terjadi pada saat itu. Yuk kita sama-sama angkat pujian ini.
saat dia merasakan kesusahan itu datang dalam hidupnya, sehingga dia berkata, ladang tak menghasilkan lagi, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Tapi apa yang dikatakan? Dia mau tetap setia, maka dia bersorak-sorai bagi Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu yang terkasih? Hari ini kita rasakan bagaimana kejadian COVID-19 ini yang meresahkan. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing? Saya percaya banyak orang yang merasakan satu beban berat yang dihadapi. Tapi mari kita percaya, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menaruh harapnya kepada Tuhan, Tuhan akan beracara memberkati kita. Amin.